Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Yenandar. Salam satu laras, salam satu hobi, dan sehat selalu tentunya buat teman-teman semua ya. Kali ini saya akan membahas regulator lagi ya. Sambil oh iya, mohon maaf ya jika video-video tes akurasi saya ya kemarin-kemarin tuh videonya buram ya. Jujur ya, saya sendiri juga kepingin videonya itu bagus, cuman ya apa daya, mungkin karena ganti-ganti teleskop jadi nggak semua kamera tuh bisa langsung cocok ke teleskopnya ya. Mungkin kameranya juga kurang bagus karena saya cuman menggunakan kamera yang murahan ya, di bawah harga 2 juta, tapi hasilnya ya seperti itulah. Tapi alhamdulillah walaupun hasil tes akurasinya itu nggak jelas ataupun buram, pemiliknya merasa puas dengan hasilnya dan belum ada yang merasa kecewa ya, kecuali yang bermasalah dengan saya itu orang yang membeli regulator yang katanya nggak sesuai dengan keinginannya itu ya. Ada yang sering saya buat konten ya, itu emang ada beberapa kejadian. Kalau masalah unit alhamdulillah belum ada yang ngomong unit dari saya bermasalah ya. Ya mudah-mudahan jangan. Kemarin pun saya tes akurasi R1 juga videonya juga kurang jelas, buram ya, di 100 meter. Walaupun saya tunjukkan RF, ada juga yang nggak percaya. Saya nggak masalah, saya nggak menginginkan sampean semua percaya sama saya, musyrik ya. Yang penting tujuan saya membuat pelanggan saya senang. Apalagi ya, oh ya, langsung saja ke permasalahan ya. Oh ya, ini ada beberapa regulator yang sudah jadi ya. Ini ODD kedua, panjangnya berapa ini ya, lupa saya, sekitar 14 cm. Ini ada OD44, panjangnya 11 cm ya, bodinya 44, dalamnya tetap besar ya. Ini ya, kita plong OD44. Ini PNP body regul ya. Nah, body regul ya, jadi pistonnya langsung masuk sini. Body regul kita masukkan sini. Ini ya, langsung body regul. Oke. Ini ada PNP Bengal ya, Bengal Extra Big OD38, panjangnya lupa saya, kalau nggak salah ini 10 cm panjangnya ya. Kita bentuk seperti ini supaya tidak mentok di extensionnya. Ini ada juga OD38 panjang 7 cm. Ini juga OD38 PNP Java ya, PNP Java. Ini OD32 panjang 80 mili, ruang dalam jamin besar ya. Ini juga OD32 panjang 6 cm. Ini OD28 panjang 80 mili. Ini OD28 juga panjang 6 cm. Ini oh ya, ini plenum bawah ya. Jadi dari chamber tuh ditaruh di bawahnya, dia nongol ke bawah gini. Ini permintaan konsumen juga. OD25 ya, panjangnya 6 cm. Ini ada OD32 panjang 5 cm ya, 32 panjang 5 cm. Ini ada adapter konektor untuk setting output regulator apa namanya, P15 ya. Nah, adapter untuk setting regulator P15. Gini ya. Ini langsung masuk ke regul tester standar.
Jadi ini tinggal pasang tabungnya ya. Oke. Agak srek. Ini juga adapter konektor. Ini adapter dari tabung langsung ke chamber ya. Ini adapter laras buat laras yang biasanya LW ya. Laras yang nggak ada thread peredamnya. Jadi kita bikinkan adapter ini ya. Ini udah 25 karena mengikuti besar serombongnya. Ini ada setelan hammer beserta asnya. Ini juga. Ini juga setelan hammer cuman tanpa as, tapi tetap kita siapin lubangnya ya. Barangkali mau dikasih as, tinggal pasang asnya saja. Oke, langsung ke permasalahan ya. Kemarin itu ada komenan, bukan kemarin ya, beberapa hari lalu ada komenan itu muncul di komen YouTube ya. Ada komenan seperti ini. Mas, regulator sama power plenum 1 juta, apa yang nggak ada garansi akurasi? Nah, seperti itu ya. Entah beliau itu beli barang ke saya atau bukan, saya nggak tahu. Dengan harga 1 juta itu dengan spek yang seperti apa, saya juga nggak tahu. Membahas regulator ya. Bagi teman-teman yang, ya mohon maaf ya, yang sama-sama pemulanya dengan saya, yang belum pernah bikin yang belum pernah pakai regulator atau belum begitu paham dengan regulator, saran saya jangan langsung beli regulator. Pelajari dulu fungsi regulator seperti apa, sistem kerjanya bagaimana. Saran saya seperti itu ya. Karena ntar kalau sampean nggak paham langsung pakai regulator saja, jadinya malah nggak karu-karuan. Uang sudah terlanjur keluar banyak untuk membeli regulator dan lain-lain ya. Jadi kita memasang regulator itu nggak asal kita beli regulator mahal dan power plenum yang mahal sekalipun dipasang langsung ketemu akurasi. Nggak seperti itu konsepnya ya. Kita memasang regulator itu harus tahu dulu prosesnya, itu panjang, bukan hanya sekali pasang regulator langsung ketemu akurasi bagus, enggak. Jadi kalau mau pasang regulator kita harus tahu kualitas laras kita dulu, terus spek unit kita itu seperti apa. Laras itu sebelum menggunakan regulator sudah bagus apa belum akurasinya. Jika emang bener bagus, bagusnya di tekanan berapa, baru kita putuskan beli regulator. Regulator itu bisa kita tentukan disetting sesuai kebutuhan larasnya. Jadi nggak bisa langsung kita setting di output sekian pasti bagus di unitnya, nggak bisa seperti itu ya. Bahkan kapan hari juga ada teman juga ya, pelanggan baru sih, beliau katanya dari Madura, tapi ya mungkin saya menilai dari cara bicaranya sih, saya juga nggak tahu karena saya juga pemula. Beliau itu baru beli unit baru, unit buatan Bandung ya. Nah, dia datang ke saya minta tolong dipasang regulator sama power plenum. Seperti itu ya, minta dipasangkan regulator sama power plenum. Lalu saya tanya, loh, ini sebelumnya sudah dites akurasinya mas? Katanya beliau jawab, belum mas, ini unit baru datang, belum saya tes sama sekali. Lalu ini unit mau disetting berapa, terserah mas saja. Nah saya kan juga nggak tahu itu unit bagus atau enggak, saya juga nggak tahu. Jadi saya ambil keputusan, saya setting di output 2000 waktu itu. Nah saya setting di output 2000 sama power plenum tuh kalau nggak salah kecil ya, UD 28, panjangnya kalau nggak salah, kalau nggak 5-6 cm. Nah beliau minta tolong mas, jerokan dulu, jerokan sekalian mas unitnya supaya saya tinggal pakai. Itu unit sudah saya zero dan akurasinya memang kurang bagus. Nah beliau kan mintanya ke saya itu cuma pasang plenum dan regulator zero ya, bukan berbicara setting. Berbicara setting itu kan lain lagi.
Nah, jadi saya turuti kemauan beliau. Sudah, ya udah, diambil. Saya kasih tahu. Begitu nyampe, kalau nggak salah ya semalaman, kalau nggak salah itu istrinya yang telepon ke saya. Mas, gimana ini unit suami saya kok semakin ngacak? Sebelumnya akurasinya bagus. Lah, ini yang benar yang mana gitu loh. Satu, sebelum dipasang regul sudah saya tanya, katanya belum pernah dicoba sama sekali itu unit ya. Yang kedua, beliau itu ke saya cuma nyuruh pasang plenum dan regulator, bukan setting. Jadi saya juga bingung loh. Ini kan tujuannya cuma pasang, bukan setting. Kalau setting itu pasti ada biaya lagi. Pasti semua bengkel ataupun semua settingan paham masalah ini. Karena setting unit itu nggak paham. Maksudnya nggak mudah, sorry ya. Setting unit itu nggak mudah, butuh modal banyak. Makanya setting unit itu harus bayar. Nggak ada orang yang mau kerja gratis, kan seperti itu. Di saya saja, insya Allah biaya setting paling murah di saya. Tapi ya, saya nggak ngomong saya paling baik, nggak ya. Silakan cek di pasaran luaran. Bahkan ada juga itu, ada orang bertanya, Mas, biaya setting unit berapa? Saya ngomong, sekian Mas biaya settingnya. Nah, dia jawabnya apa? Waduh Mas, kalau segitu mahalnya ya mending saya setting sendiri. Nah, kalau saya ngomong ya bagus Mas, lebih baik sampean itu beli senapan ya harus bisa setting sendiri. Supaya nggak banyak ngeluarin uang. Karena barang itu walaupun sudah disetting, sewaktu-waktu bisa berubah dan bisa waktunya servis ataupun rusak ya. Jadi settingan tuh nggak bisa paten. Paling nggak kalau sudah pernah setting itu sudah ada patokan ya. Di speed berapa, pakai mimis apa itu ya. Karena setting itu nggak semudah yang kita bayangkan. Saya dulu pernah berpikiran seperti itu. Jadi setting unit itu kita harus punya persediaan mimis banyak ya. Bentar saya tunjukkan ya. Ini ya. Kenapa setting unit itu harus bayar? Setting unit itu nggak semudah yang kita bayangkan dan nggak bisa langsung satu merek mimis itu langsung bagus ataupun langsung cocok. Senapan itu ibarat selera kita makan. Kita makan saja sesama teman sama kawan ya. Kita seleranya beda. Ada yang suka pecel, ada juga yang suka rawon. Yang suka rawon ya merasa enak makan rawon. Tapi bagi yang nggak suka ya nggak enak. Seperti itu. Sama juga dengan laras. Laras itu ya nggak semua langsung satu merek mimis itu langsung cocok. Nggak bisa. Harus kita coba semua. Kalau kita nggak mau bayar ya silakan setting sendiri. Ini contohnya. Kita setting itu yang kita butuhkan ini semua mimis ini buat setting ya. Ini terbuka semua. Dan kalau kita kumpulkan ini satu bak ini mimis itu berapa puluh juta. Coba. Sedangkan satu merek mimis aja satu kalengnya berapa? Iya kan? Jadi setting unit itu ya bagi-bagi settinger. Jika itu unit mudah disetting dan langsung ketemu akurasinya, yaitu rezekinya si settingernya, rezekinya si pemilik bengkelnya. Dan jika itu nggak langsung ketemu, harus bongkar pasang, naik turun output, mencari permasalahan, ganti mimis lagi, isi lagi, angin kita juga bayar. Scuba ini kita nggak gratis ya, ini ngisi kita bayar, gitu loh. Jadi kalau ada yang ngomong daripada setting bayar segitu, lebih baik kita setting sendiri. Ya silakan, itu lebih baik, sangat mendukung itu saya. Sampai bermain senapan, minimal bisa servis lah, minimal bisa servis sendiri, ya. Jadi bagi siapapun yang mau kembali ke masalah regul ya, siapapun yang mau pasang regul, saran saya pahami dulu tentang regulator, pahami dulu unitnya seperti apa, akurasinya di tekanan berapa sampai tekanan berapa. Kalau itu semua sudah tahu, sudah bisa, insya Allah kita paham. Jadi nggak terjadi perselisihan ya. Kita itu mencari teman, bukan musuh. Kalau musuh itu mudah. Seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang sama-sama pemulanya dengan saya, mohon dipahami dulu. Saya bukan orang yang sok pinter, saya juga masih butuh banyak belajar. Alhamdulillah orang yang setting unit di saya atau pesan unit di saya
belum pernah ada yang bermasalah kecuali para pemula ya, pemula yang masih sama-sama pemulanya dengan saya, yang belum pernah main regul. Beliau berbicara regulator lalu gagal paham kalau menurut saya ya. Beliau kurang paham dengan regulator tapi mencoba regulator. Dan saran saya, bukan maksud saya merendahkan, berkali-kali saya katakan ya, jika biaya itu minim, saran saya jangan ambil keputusan untuk membeli regulator ataupun memakai regulator. Karena sekali beli regulator itu nggak bisa sekali pasang langsung bagus. Jikapun ada yang seperti itu rezeki sampean semua. Karena main sengin ini ya, ini hanyalah hiburan kita. Satu, kita utamakan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Yang kedua, jangan sampai cuman gara-gara hobi kita ini menjadi permusuhan di antara teman-teman kita semua. Kalau bisa kita itu semua bersatu. Jangan sampai saling menjelekkan, ya kan? Gimana ya? Oke lah, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas masalah chamber sama power plenum lagi ya, karena masih banyak juga tuh yang bertanya, padahal sudah beberapa kali saya bikin penjelasan masalah power plenum ya dan chamber. Untuk video kali ini supaya nggak terlalu panjang, cukup sekian dulu ya. Mungkin lain waktu kita membahas chamber dan power plenum lagi. Kita bagi waktu dulu ya. Oke, kami akhiri video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Ada salahnya mohon dikasih saran ya. Saya siap menerima kritik ataupun saran dari teman-teman karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun gimana ya, ya mau gimana pun kita manusia, lebih banyak salahnya daripada benarnya, kan seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang kecewa dengan video saya yang akhir-akhir ini buram ya bukan akhir-akhir ini, lebih banyak buramnya, mohon maaf sekali karena masih belum bisa menemukan kamera yang pas di tele saya. Mau beli GoPro juga terlalu mahal karena saya bukan orang yang beruang. Saya utamakan keluarga saya dan kebutuhan rumah saya ya. Saya bukan orang yang beruang, jadi mau beli barang mahal tuh harus mikir-mikir juga. Jadi ya apa adanya. Ya mudah-mudahan besok akan coba menggunakan kamera HP saja ya, coba mungkin bisa lebih jelas hasilnya mungkin. Jadi ya seperti itu aja lah ya. Kami akhiri video kali ini. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.